Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya Alfianur dengan NIM 12020500028. Di sini saya akan melakukan uji praktikum kimia dasar, yaitu mengenai penguruh suhu terhadap laju reaksi. Maka dari itu, mari kita lanjutkan ke slide yang selanjutnya untuk mengetahui pengaruh suhu terhadap laju reaksi tersebut. Sebelum masuk ke praktikumnya, ada tujuan praktikum kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui apakah suhu berpengaruh terhadap laju reaksi, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar suatu zat larut dengan suhu yang berbeda. Selanjutnya, ada alat dan bahan. Yang pertama, alatnya itu ada gelas, sendok, dan stopwatch. Nah, yang ada bahannya pula, yang pertama itu ada air normal, air dingin atau yang bersuhu rendah, dan ada air panas atau yang bersuhu tinggi, dan juga ada gula. Di sini pun ada prosedur untuk percobaan. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan setengah sendok gula ke dalam air yang bersuhu normal. Yang ketiga, aduk dan hitung berapa lama gula tersebut larut dalam air yang bersuhu normal menggunakan stopwatch. Yang keempat, masukkan setengah sendok gula ke dalam air yang bersuhu panas atau suhu tinggi. Aduk dan hitung berapa lama gula tersebut larut dalam air yang bersuhu panas atau tinggi menggunakan stopwatch. Yang keenam, masukkan setengah sendok gula ke dalam air yang bersuhu dingin atau rendah. Yang ketujuh, aduk dan hitung berapa lama gula tersebut larut dalam air yang bersuhu dingin atau rendah menggunakan stopwatch. Yang kedelapan, kemudian lihat perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk melarutkan suatu indikator dengan menggunakan air atau zat pelarut yang berbeda suhu. Yang kesembilan, dapat disimpulkan percobaan manakah yang paling cepat dalam melarutkan suatu zat pelarut terhadap indikator. Nah, maka dari itu, agar jelas dalam proses percobaannya, di sini ada video praktikum. Silahkan dilihat. Untuk yang pertama, kita akan menguji dengan menggunakan suhu normal. Yaitu kita akan lihat berapa lama waktu gula ini larut dalam suhu normal. Kita masukkan setengah sendok gula ke air yang suhu normal. Yaitu, mari kita hitung berapa waktu zat larut saat diaduk. Alhamdulillah sudah larut semua. Di suhu normal berada di 1 menit 8 detik. Yang selanjutnya kita masukkan setengah sendok gula ke air yang bersuhu panas atau bersuhu tinggi. Mari kita lihat waktu yang diperlukan untuk melarutkan suatu indikator gula terhadap air yang bersuhu panas. Bisa kita lihat dalam air yang bersuhu panas atau tinggi, yaitu waktunya 35 detik. Kita akan coba kembali masukkan setengah sendok gula terhadap air yang bersuhu dingin. Mari kita hitung waktunya. yaitu waktunya 1 menit 30 detik.
Nah, dari video yang sudah kita simak baik-baik tadi, di sini ada data pengamatannya, yaitu ada indikator alami yaitu gula, larutan yang diujinya itu air normal, air panas atau yang bersuhu tinggi, air dingin atau yang bersuhu rendah. Terus ada pun waktu yang diperlukan. Di sini ada yang pertama yaitu menggunakan indikator gula, larutan yang diujinya itu adalah air normal, waktu yang diperlukan tadi itu 1 menit, 08,97 detik. Dan yang kedua yaitu sama juga indikatornya yaitu gula, larutan yang diujinya itu adalah air panas atau suhu tinggi, waktu yang diperlukan dalam melarutkannya itu 35,97 detik. Nah, ada pun yang ketiga yaitu indikatornya sama yaitu gula, larutan yang diujinya itu yaitu air dingin atau yang bersuhu rendah, waktu yang diperlukannya 1 menit 30,93 detik. Adapun pembahasannya, pada percobaan kali ini dapat kita lihat bahwa lama waktu dari setiap zat pelarut yang dihasilkan yaitu berbeda-beda. Pada percobaan pertama, yaitu melarutkan gula terhadap air normal, lama waktu yang diperlukan cukup lama, tetapi setelah lama diaduk akhirnya larut juga meskipun waktu yang diperlukan cukup lama. Pada percobaan yang kedua, yaitu melarutkan gula terhadap air panas atau yang bersuhu tinggi, lama waktu yang diperlukan tidak terlalu lama, faktor yang diperlukan mungkin dari suhu tersebut. Pada percobaan ketiga, yaitu melarutkan gula terhadap air dingin atau yang bersuhu rendah, lama waktu yang diperlukan sangat lama, berbeda dengan percobaan yang menggunakan air normal. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Gerakan ini menyebabkan energi kinetik partikel-partikel bertambah sehingga makin banyak kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif. Dengan demikian, makin banyak partikel yang bereaksi. Nah, kita ke yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya, pada ketiga percobaan di atas yang menggunakan zat pelarut dengan suhu yang berbeda, dapat kita simpulkan bahwa pengaruh suhu terhadap laju reaksi sangat berpengaruh bagi laju reaksi tersebut. Dikarenakan semakin tinggi suhu yang dihasilkan, maka semakin cepat laju reaksi yang ditimbulkan terhadap larutnya suatu zat terlarut terhadap zat pelarut. Nah, berikut adalah lampiran daftar pustaka ini dari penyaji, ya mungkin dari teman-teman ataupun ibu dosen terhormat untuk melihat referensi video saya yaitu dari web ini. Nah, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.